Ada. Malam. Malam Pak Haji. Ngapain tuh? Biasa mengenang masa kecil. Ini orang-orang pasti pada main nih. Kalau dulu zaman Pasti. gue SD mah GTA gini. Parah. Zaman dulu mana ada anak yang nggak main apa GTA, Dari apalagi GTA. apa San Andreas kan? Iya, Vice City, Parah. San Andreas. Zaman sekarang mah anak-anak main apa ya? Sekarang mah banyaknya ya itu mulai Iya, dia udah gak PUBG ngerasain. kan, FF yang kemarin nonton kan SEA Games. Ya, yang medali emas itu Iya, ya. gue ditembakin. Ih gokil ya, maksudnya FF itu kan game yang diremehkan gitu terus Iya. Indonesia bisa juara, gokil. Gue nonton sih itu. Ya situlah pokoknya ya. Iya, Kurang kagak gua. tahu gua. Yang penting bukan Just No Limit aja kan. Ya, Just No Limit kan lagi apa? full power. Lagi ayang-ayangan. Mari kita coba katanya. Tapi kayaknya kalau hidup di GTA tuh kayaknya enak banget lah. Iya. Kayak gua kan dulu suka kayak kalau teman-teman yang main GTA tuh kan pasti zaman dulunya tuh pengen banget gitu kan. Punya apa namanya? Punya kehidupan kayak si apa ini kan karakter utamanya namanya CJ. CJ. Carl Johnson gitu. Jadi kan bisa ngambil mobil. Kayak seenaknya Ah, gitu ya. Apalagi ada cheat kan. Ditangkap polisi tinggal Isaac Iya, apa cheat anak presiden. Anak presiden tuh. Cheat anak presiden. Kalau lu beli bukunya tuh yang Iya. dulu dikubur anak presiden. Bener. Coba di dunia bisa ya. Ya maksudnya kan, Kayak ya gue juga kayak suka waktu kecil tuh kayak anjir, kalau hidup di dunia kayak di GTA kayak gini kayak gimana gitu kan, enak gua banget. kena masalah Hesoyam. Beres gitu Masalah kan. Ezakpi. Beres masalah. Udah. Itu serasa ringan Iya. hidup kita deh. Kalau sekarang kan kayak aduh, apalagi sekarang kan kita gue ditembakin. Terus sekarang kita kayak apa umur kan udah kepala dua ya kan. Umur udah Iya betul. udah dulu kita kecil tuh pengen punya kehidupan kayak di GTA, sekarang kita mah hidup tenang aja udah susah umur segini mah. Umur segini nggak kerasa Iya dari kan? udah mau Piala Dunia lagi coba Iya, 2022 di Qatar ya. Gue terakhir nonton 2012. Itu Piala Dunia Spanyol, Jerman sama Jepang satu grup. Gokil itu. Sorry, ngikutin Oh, bola. lu nggak ngikutin. Iya cuma Gue itu. lupa bola lah. Kayak gitu kan sekarang ya hidup kayak gitu lu ngerasain kan? Iya. Sekarang kita ke depannya mau apa? Khawatir gitu kan, ke depannya mau. Betul. Pada subuh-subuh. Iya. Betul, kalau subuh-subuh kan Jam-jam waktunya beraksi gitu. kayak gitu kan Thinking maksudnya. City. Iya maksudnya beban pikiran tuh wah kalau inget masa kecil tuh kan kayak nggak ada masalah gitu. Lu benar-benar. temenan sama siapapun juga. Udah gue emang lagi Iya. mau bersantai di tengah hutan gue panggil dulu. Nah, Iya kayak dulu waktu zaman kecil tuh kayak cuma kerjanya tuh cuma main, cuma mie main, makan nih. bener kan main sama teman-teman. Iya, main makan udah buang air besar, mie udah tuh coba kayak serasa ringan gitu ya hidup. Kalau gue sih waktu kecil cebok sendiri sih dari kecil gue. Kayaknya gue doang ya. Mie udah. Stop it. Get some help. Iya kayak Balik gitu kan. belakang. Nah terus maksudnya itu mobilnya kenapa? Maksudnya kan kayak waktu kecil tuh kita mau temenan sama siapa aja juga bisa Iya, gitu kan. iya, gak Mau usah lu nggak pernah peduliin kasta ekonomi, Ya, kasta sosial mereka gua gak harus gitu. tahu lu tinggal di mana nih, gua baru temenan. Pokoknya lu rumah di mana, rumah lu gede kecil Iya. kita main bareng kayak gitu kan. Sepatu lu apa atau baju lu apa. Kagak peduli itu semua. Sekarang Gua tapi gue baru nyadar kalau temen SD gue dulu yang punya tas dorong sama pengserut itu orang kaya. Gue baru nyadar itu sekarang. Sumpah lu harus cek deh. Pasti yang bapak-bapaknya itu kacamata gemuk tuh. Anaknya paling gemuk pasti di kelas. Kenapa anak paling gemuk jadi dicap kaya, Bang? Ya kayak gitulah kurang lebih maksudnya. Iya. Kita nggak peduli kasta ekonomi Iya. seseorang kayak gitu kan. Sekarang makin kebuka, pandangannya makin luas. Jadi apa ya? Sekarang yang dulunya temenan dekat sama kita, terus ya udah nggak tahu kemana kayak gitu banyak gitu. Yang padahal yang dulu kita Iya. deket, terus ketemu tuh malah jadi awkward. Nah, banyak kayak gitu sekarang kan. Padahal cuma karena kurang ngobrol gitu. Padahal Kurang, dulu, iya. sayang banget tuh. Sekarang juga banyak gue Nah kayak gitu. itu. Aduh, kan ditabrak kan.
Setuju gamenya juga tuh. Setuju gamenya juga kayak gitu. Jadi ya bedanya sekarang sama dulu sih menurut gua itu ya. Jadi kayak dulu kita berteman nggak peduli kasta sosial, ekonomi yang tadi gua bilang. Cuman kalau sekarang kan sekarang kayaknya lebih ini. Wah, sekarang Pilihlah teman, duit lu pilih berapa teman. itu kelihatan dari teman lu aja. Ngaruh. Rekening lu berapa kelihatan dari pertemanan Rekening lu. gua gitu. segini, lu nggak bisa masuk circle Betul, gua, sorry. betul. Kebanyakan hari-hari sekarang kayak gitu kan. Circle gua HP-nya boba, lu mundur dulu Betul yang banget, lain. betul banget. Lu HP Mundur dulu yang nggak bisa lain. airdrop, udah lah jangan temenan sama gua. Kayak gitu kan, kayak gitu. Aduh, itu benar. Kayak gitu. Nah itu, aduh. Oh ya ini nih ngomong-ngomong tentang circle kayak gini kan. Lu sering buka YouTube kan? Sering Gua kan kayak pasti. kalau begadang kan pasti buka YouTube lah ya anak-anak sekarang. Kalau nggak YouTube, Netflix, apalah kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang ditonton. Nah kemarin tuh gue lihat di YouTube tuh ada thumbnailnya tuh paham stoikisme. Nah, stoicism ya Inggrisnya lah mungkin ya. Ya bahasa Jermannya ya, bahasa Jerman psikosimetri. psikosimetri. Banyak omong nih orang salah lagi. Iya, gitu, nah. stoikisme gue sempet ngeliat kayak di Lu sempet lihat juga di podcastnya Dedi itu. Cuma bener, podcast Dedi itu mantep. Itu Bisa nggak ya kita kayak gitu ya? Bisa nggak ya? Bisa itu nggak ya? gue tapi agak tahu. Jangan lihat kamera, ceritanya kita lagi ini. Sorry. Tapi ya kayak gitu. Apa maksudnya lu udah baca apa aja tentang stoikisme itu? Ada sih gue iseng-iseng nonton sedikit cuplikannya dari kayak paham apa itu. Pokoknya dari dulu udah ada yang meragain dari zaman kerajaan kaisar gitu. Jadi yang pernah meragain itu tuh dari Marvin atau Marcus Aurelius. Nah itu tuh sebagai penguasa dia meragain dan Lu sampai belajar sampai sana-sana. bener gue ngeliat terus ada Gokil. terus gue lupa ada senetak atau senekan sama itu tuh satu lagi efekta lupa lah namanya. Pokoknya tuh satu kaisar, satu cuma pedagang, satu cuma budak. Nah pokoknya jadi si stoicism itu tuh bisa ke semua kasta lah, jadi masuk ke semuanya, mau lu orang kaya, mau lu enggak, mau lu pedagang doang, itu tuh bisa aja. Intinya semua orang dengan kondisi sosial apapun bisa nerapin stoikisme. Bisa nerima lah stoikisme itu. Oke. Terus Katanya tuh kalau stoikisme tuh jadi kita harus berpikirkan worst case. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak hal paling terburuknya lah. Jadi gak ngancurin soalnya yang kadang bikin kita sedih, yang ngancurin kita tuh malah ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Jadi kita harus mikirin worst case-nya dulu, yang paling bawahnya. Jadi tapi menurut gue sih secara gak langsung Bob Sadino pun ngomong kayak gitu tuh pernah. Yang lu kalau bisnis tuh cari rugi, jangan cari untung. Nah, mungkin secara gak langsung itu juga udah terapin stoikisme itu. Bob Sadino ya. Nah iya, dulu dia sering ngomong tuh di bukunya, kalau bisnis tuh cari rugi, jangan cari untung. Nah tapi menurut gua kayak gimana cara nerapin stoikisme gitu. Misalkan stoikisme itu berarti kan hal yang positif kalau kita terapin. Ada positif, ada negatifnya gitu. Nah itu di hari-hari sekarang menurut lu gimana buat anak muda gitu nerapin stoikisme dalam hidupnya? Lu kepikiran apa nggak? Kalau yang gue lihat nih ya, anak muda sekarang tuh dia tuh pacuannya kayak apa ya, jadi ngelihat orang tuh jadi gue harus juga kayak gitu, gue harus lebih kayak gitu. Nah itu jadi misalnya ini orang nih story udah di luar negeri mulu, yang highlight IG-nya negara semua tuh. Pokoknya gue harus gini juga. Wow, gue udah incer, pas ternyata malah nggak dapet pengakuan lah intinya. Betul. Jadi ternyata pokoknya tetap kerasa hampa lah jadi. Terus tuh apa ya, kayaknya banyak lagi sih contohnya. Jadi kayak gitu, jadi nimbulin iri lah jadi ketika kita melihat keberhasilan orang lain di mana hari-hari gini kan kayak kita dapat ya dari hal kecil, dapat boba dari pacar kita story, sampai dapat apa ya, naik jabatan kayak atau apa, dapat uang bonus gitu kan, kita pamer pasti kan ya. Zaman-zaman sekarang itu kan sosial medianya bukan jadi sumber buat apa gitu, jadi sumber buat pamer. Nah banyak orang-orang yang mentalnya tuh lemah gitu ya. Banyak orang-orang yang mentalnya lemah malah jadi iri, terus merasa dirinya tuh nggak bisa apa-apa dibandingkan dengan orang lain. Merasa gue pokoknya paling kecil lah, paling buruk lah, gue harus coba berpacu. Padahal tuh
ada juga mungkin orang yang kerja yang jabatannya padahal fine aja sebenarnya nggak apa-apa, cuma karena dia ngeliat itu jadi apa ya, ekspektasi sama Iya, jadi eksternalnya itu yang sebenarnya nggak bisa kita atur. Nah, itu eksternal ya, benar ya. Jadi tuh sebenarnya yang bisa kita atur tuh dari internal kita. Misalnya kita mau bikin film nih, kita nggak bisa ngatur orang bakal mau bereaksi apa. Yang bisa kita atur tuh gimana nih perkembangan filmnya, prosesnya gini-gini. Nah, kita fokus ke sananya sebenarnya. Jadi kalau eksternalnya tuh kita pikirin worst case-nya yang paling buruk, mungkin kalau nggak ditonton gimana ya. Nah, tapi kan kalau gitu kita udah bisa kepikiran gitu, jadi kita bakal nemu juga jalan keluarnya. Paling kalau nggak ada yang nonton, ya gue mungkin coba lagi lah konten genre lain atau apa. Nah, lu udah sampai dapet ke hal itu juga menurut gue udah paham lah, udah menerapkan stoicism secara nggak langsung kalau lu nggak tahu artinya. Berarti intinya dari kata-kata lu tadi kan, intinya kita jangan terlalu fokus sama apa yang faktor eksternal dalam diri kita ya. Nggak bisa diatur. Kalau eksternal tuh yang bisa kita atur internal. Jadi lebih ke itu dia tadi apa yang ada dalam diri kita maksimalin aja dulu gitu ya. Prosesnya dulu, jalanin dulu aja itu. Dan jalan hidup orang-orang juga sebenarnya beda-beda kan ya. Nggak ya CEO nggak ada CEO semua. Kalau semua orang kaya nggak ada orang miskin kayak gitu kan. Dan kalau semua orang miskin nggak ada orang kaya. Jadi miskinnya kamu ada aku. malah jadi kesana. Malah curhat juga. Ya cuman jadi maksudnya gitu kan. Jadi apa namanya, semua orang punya porsinya masing-masing lah. Ya. Jadi bukan berarti orang lain bisa melakukan apa, kita harus melakukan hal yang orang itu lakukan gitu. Nah, banyak tuh di akhir-akhir ini kan teman-teman kita aja kan banyak banget yang kayak gitu kan. Terus ya bagus sih, kayak trennya bagus gitu. Yang viral sekarang tuh tentang stoikisme. Maksudnya jarang-jarang banget hal positif bisa viral gitu di sosial media sekarang ini kan. Banyaknya kayak tinju gitu kan zaman sekarang kan. Apa tinju. Apa diselesaikan dengan tinju gitu kan. Padahal kan ya artis belum tentu bisa menang kalau tinju sama anaknya Dedi kayak gitu kan. Gimana ya gitu maksudnya. Ya Dedi mulu nih pacuannya. Dedi Miswar kayak gitu maksudnya ya itulah, kita harus semakin bisa paham sama apa yang ada dalam diri kita, betul banget. Tapi tuh beberapa orang tuh kadang malah jadi ada yang salah kaprah Gimana? Jadi tuh misalnya kan, oh iya nih gue paham stoikisme, berarti gue harus bikin worst case. Oh berarti kalau lu ada impian tuh nggak boleh tinggi. Nah, berarti sebenarnya nggak gitu juga konsepnya, bukan nggak tinggi. Jadi bukan dimaksudkan stoikisme tuh pesimis juga bukan sebenarnya. Cuma beda aja lah gitu. Ya kalau pesimis kan berarti dia nggak tahu apa yang ada dalam diri dia. Sedangkan kalau stoikisme kan lebih ke memaksimalkan apa yang ada dalam internal diri kitanya. Betul banget, itu bedanya ya. Nah, gue mau nyulik ini dulu bentar. Optimum Prime. Putang ina! Si Optimum Prime! Puking inangin Optimum Prime! Ya kayak gitu. Terus kita mau bahas apa lagi? Cukup kali ya stoicism. Oke. Jam 3 sih. Udah jam 3. Ya udahlah. Ya, mungkin pulang kali gue, tapi gue masih males nih. Nanti lah bentar. Tunggu di nabrak. Punya rumah ya, pengen pulang. Dah, tidur gua. Mau tidur? Udah bentar. Iya, gua ini dulu mau ngalahin Megatron.